Hi everyone, my name is Sharani, and today I would like to interpret as the task for a lesson interpreting in simulation part 2. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang, terima kasih dan wow, saya merasa sangat beruntung dan terhormat bisa berbagi sore ini dengan kalian semua dan wanita luar biasa yang dihormati hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua, Olivia, Michelle, Kelly, Patty, dan semua 50 wanita yang termasuk dalam laporan ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Prestasi Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga begitu banyak orang lain untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan untuk membuat apapun yang kami bisa. Jadi, saya sangat bangga berdiri di samping kalian. In life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi, seperti yang kalian tahu, ada saat-saat ketika kita berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, seperti kayak bagaimana kita ada di sini. Dan ini menjadi salah satu momen yang menjadi salah satu pijakan bagi saya. I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Saya menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke tempat saya berasal. Saya terlahir dari orang tua yang menakjubkan, orang tua luar biasa yang menjabat sebagai dokter di tentara India. The firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya adalah anak sulung dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat bangga dan bahagia 99% sepanjang waktu. Oke, sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu, bukan begitu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik saya lahir beberapa tahun kemudian, dan bahkan tidak ada yang berubah untuk saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing around the world, more often than not, this is an exception. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan bahwa hal ini karena menurut saya banyak sekali orang yang mungkin tidak mengerti bahwa menjadi setara mungkin tampak sangat normal. Tetapi dari mana negara saya berasal, yaitu India, banyak juga negara berkembang di dunia lebih sering daripada tidak, dan ini adalah sebuah pengecualian. Actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age.
sebenarnya sebuah hak istimewa. Pengalaman pertama yang saya lalui tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan terjadi pada saat saya berusia sangat muda. Grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya tumbuh di keluarga kelas menengah dengan orang-orang tua yang sangat dermawan yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami dan betapa mereka memberitahu bahwa kami bukanlah orang yang kurang beruntung dan itu bukanlah pilihan melainkan I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan ini di klinik keliling untuk mengembangkan komunitas di sekitar dan desa di sekitar kota kami yang bernama Fairley. Into this medical aid was saya membawa ambulan dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang tidak mampu membelinya. Kerjaan saya pada usia 8 tahun adalah seorang asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Lalu saya akan menghitung semua obat untuk mereka di dalam amplop dan memberikannya kepada pasien, dan saya benar-benar melakukan pekerjaan saya dengan sangat amat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya mulai memperhatikan hal-hal paling sederhana yang membedakan laki-laki dari perempuan atau perempuan dari laki-laki. Girls were pulled out of school when they hit puberty. Contohnya, para wanita ditarik keluar dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan siap untuk memiliki bayi. 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Antara umur 12 atau 13 tahun saat para anak lelaki masih menikmati masa kecil mereka, atau hak asasi manusia seperti kesehatan bahkan ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Mari kita katakan seluruh pengalaman ini adalah pemicu nomor 1 untuk saya. Melaju cepat beberapa tahun dan banyak pemicu di antaranya. Producer director, for example, early on in my career, I must be about 18 or 19, telling I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, he would just replace. Seorang sutradara, produser misalnya di awal karir saya pasti berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan gaji yang konyol atau sangat lambat dalam filmnya, dia hanya akan menggantikan saya. That was a memorable one. Karena para perempuan bisa digantikan dalam bisnis hiburan, itu adalah salah satu memori yang tak terlupakan. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around this
UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Itu membuat saya memutuskan untuk menjadikan diri saya tak tergantikan. Tetapi saya pikir akan benar-benar menggerakkan jarum bagi saya. Dan pada akhirnya menuntun saya untuk mendirikan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan. Dan sekitar waktu yang sama, mitra UNICEF adalah pertemuan dengan putri pengurus rumah tangga. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Kembali sekitar 12 tahun yang lalu, ketika saya pulang dari set lebih awal suatu hari, dan dia sedang duduk di perpustakaan saya membaca buku, dan dia pasti berusia 8 atau 9 tahun, dan saya tahu dia suka membaca. I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Lalu saya berpikir seperti, hari ini hari kerja, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Dan dia bilang, saya tidak lagi pergi ke sekolah. Jadi saya pergi untuk bertanya kepada ibunya, mengapa dia tidak bersekolah. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan saudara laki-lakinya, sehingga mereka memilih anak laki-laki untuk mereka sekolahkan. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasan dia akhirnya akan menikah dan itu akan membuang-buang uang saja. Di saat itu saya benar-benar marah dan itu menguncang saya sampai ke hati saya. Eventually I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikan agar dia bisa terus belajar, karena pendidikan adalah hak asasi manusia. That's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.